Tingginya curah hujan yang merata di beberapa daerah di Jawa Tengah mengakibatkan genangan dan banjir melanda di sejumlah titik lokasi di Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Di Kota Semarang, banjir terjadi di kawasan Kaligawe dan Genuk sejak Rabu malam 22 Oktober 2025. Hujan deras yang mengguyur sejak sore membuat air cepat naik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sigap melakukan penanganan. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan, menjelaskan pihaknya telah mengerahkan tim untuk mendampingi penanganan banjir di Kota Semarang. Ya, kalau kebanjiran itu sekarang itu di daerah Kaligawe dan sekitaran Genuk. Ya, sebetulnya Kota Semarang itu kan sudah dipastikan dia berada di cekungan ya. Maka andalannya untuk berkaitan dengan antisipasi banjir adalah pompa. Sebenarnya pompa sudah ada, yaitu di pompa untuk di sekitaran Kaligawe itu menggunakan rumah pompa Tenggang. Kalau daerah Genuk itu menggunakan rumah pompa Seringin. Lah hanya saja memang dua rumah pompa ini sedang dilakukan upgrade berkaitan mesinnya. Jadi di Tenggang itu ada 6, di Seringin itu ada 5 mesin pompa. Lah masing-masing ini sementara 2 di on kan, sisanya itu sedang dilakukan upgrading, istilahnya merubah dari mesin berbahan bakar minyak atau solar menjadi bahan bakar listrik. Sejumlah dapur umum dan titik pengungsian juga telah disiapkan. Meski hingga Rabu malam, belum banyak warga yang mengungsi. Selain bantuan logistik, BPBD Jawa Tengah juga melakukan penanganan jangka pendek berupa mengerahkan mobil PAM di rumah pompa Tenggang dan Seringin, Kota Semarang. Di Kali Tenggang, mobil PAM telah digunakan, sedangkan di Seringin saat ini sedang dilakukan lantaran aksesnya sulit. Dijelaskan kondisi geografis Kota Semarang yang berada di cekungan membuat wilayah itu sangat tergantung pada sistem pompa air. Menurut Bergas, di rumah pompa Tenggang ada 6 mesin pompa. Adapun di rumah pompa Seringin ada 5 unit mesin pompa. Dari masing-masing rumah pompa hanya 2 unit yang aktif. Sisanya sedang dilakukan proses peningkatan kapasitas atau upgrading dari mesin berbahan bakar solar menjadi berbahan bakar listrik. Nah, di dua pompa ini tujuannya apa? Biar pada saat terjadinya sesuatu ini bisa 6 pompa ini berjalan secara maksimal, bisa on semuanya. Karena mungkin perjalanan ya istilahnya selama ini kan kita dari operasional pompa itu biasanya ada on off-nya. Jadi sekian jam on, sekian jam off. Jadi tidak bisa full. Nah, mungkin dengan dilakukan upgrading ini semoga saja 6 pompa ini bisa aktif semua yang di Tenggang, yang 5 pompa di Seringin juga sama, bisa aktif semuanya. Jadi tidak ada on off-nya. Salah satunya adalah dukungan mobile pump untuk pompa Tenggang dan Seringin. Nah, hanya saja memang mobilisasi aksesibilitas menuju ke titik tersebut, khususnya yang di Seringin ini kan agak terkendala. Ini sedang masih diupayakan. Lah yang di Tenggang sudah on, harapannya ini bisa cepat pulih penurunannya ya. Adapun antisipasi supaya banjir tidak meluas, kata Bergas, saat ini semua itu tidak terlepas dari kemampuan pompa. Saat ini pompa sudah bekerja, hanya memang ini perlu menunggu, termasuk juga tergantung pada cuaca. Menurut Bergas, persoalan mendasar banjir tahunan di Kota Semarang atau wilayah daerah cekungan yakni terletak pada kapasitas pompa yang belum maksimal. Ia menyebut proses peningkatan kapasitas mesin oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS sedang dilakukan sebagai solusi jangka panjang agar sistem pompa bisa beroperasi optimal. Selain di Semarang, BPBD Jawa Tengah juga memantau banjir di Grobogan dan Demak, serta beberapa kejadian tanah longsor akibat hujan lebat di wilayah Jawa Tengah bagian timur. BPBD Jawa Tengah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi masa peralihan musim dari kemarau ke hujan. Tentunya akan tanda-tanda alam yang berkaitan dengan cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin kencang. Kita sedang memasuki masa transisi musim kemarau ke musim hujan. Nah, tentunya akan ada tanda-tanda alam yang berkaitan dengan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, kemudian angin kencang.
Maka segala sesuatunya yang berkaitan hal tersebut, harapan kami teman-teman wilayah, ya teman-teman wilayah khususnya BPBD, teman-teman relawan bisa menginformasikan kepada masyarakat untuk waspada. Salah satu sopir truk Saifuddin 50 tahun, warga asal Jepara yang baru tiba dari Pangkalan Bun, Kalimantan, saat ditemui di Jalan Kaligawe, Semarang mengatakan ia terjebak banjir saat hendak menuju Kudus. Meski begitu, ia menilai pemerintah sudah berupaya menangani situasi. Kampanye tetap lancar, Pak. Biar pemerintah cepat mengatasi kendala yang iki gitu. Nah ini kan pemerintah sudah mulai menyedot nih Pak, dan cepat satu ini pripun menurut jenengan? Saya mawon. Kenapa Pak? Belum. Sayangnya kenapa? Bagusnya Ya kenapa? kan ada penanganan. Sudah ada penanganan termasuk kan sudah ada perhatian gitu. Karena alam, Mas. Tidak bisa manusia menyalahkan, tidak bisa. Harus bersabar. Ini dari mana mau kemana Pak? Dari Kalimantan mau ke Kudus Bunga Rosok. Tetap pantau dan ikuti channel @portalika news untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.